Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan latar belakangnya, efek sampingnya dari pesugihan, entah pesugihan babi, pesugihan monyet, pesugihan ipri, tuyul, dan segala macam yang namanya pesugihan itu efeknya tuh sama, gak ada perbedaan. Jadi orang yang pesugihan itu kelihatannya tuh turun mobil, naik mobil, kelihatannya tuh itu senang. Sebenarnya itu jiwanya tuh sebenarnya jiwanya itu menderita. Makanya orang yang pengen pesugihan tolong sadar ya. Akan saya ceritakan masalah efek samping dari pesugihan antara di dunia dengan di alam gaib, efeknya tuh ya. Ada di situ entah di mana yang namanya pesugihan itu. Semua itu fisiknya tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang bersih, semuanya dekil. Dekil itu ciri khas orang pesugihan, ciri khas. Jadi setiap pakaiannya tuh, penampilannya tuh ada kekurangannya tuh, ada keganjilannya tuh ada. Pakaiannya bagus, pakai jas, pakai segala macam. Dia kadang-kadang nggak pakai sepatu, kadang-kadang pakai sendal jepit. Sendal jepitnya juga beda warna. Kadang-kadang tanpa alas kaki, itu satu. Jadi di cara makannya itu beda. Jadi itu tergantung yang dia anut. Kalau seperti pesugihan monyet, dia kelakuannya seperti monyet, seperti kera begitu ya. Cari sendirilah caranya gimana itu kehidupannya kera itu, monyet itu. Itu persis kayak begitu. Seperti pesugihan babi. Ya seperti babi itu kelakuannya, dikarenakan kenapa? Jadi setiap pesugihan itu bawa ciri khas yang dia anut. Ya seperti babi ya kelakuannya siga babi, ya kalau dia pesugihan tuyul ya kelakuannya seperti tuyul. Jadi suka makanin iler atau suka ya namanya jangan jorok-jorok. Kadang-kadang tangannya masuk ke kuping, gerik-gerik langsung dimakan, kadang-kadang masuk ke hidung langsung dimakan. Jadi ya najis itu tuyul. Kalau yang pesugihan ular itu lidahnya tuh selalu melet. Ya ular kelakuannya gimana keluar, lidahnya suka begitu. Kalau buta itu orang tuh emang jalannya tegak, matanya tuh selalu beringas, jadi matanya tuh galak. Tapi pakaiannya tuh badannya tuh dekil badannya tuh. Jadi masing-masing ciri itu masing-masing pesugihan itu ada masing-masing baunya. Kalau seperti pesugihan tuyul itu pasti badannya tuh bau air susu, bau ASI. Seperti monyet ya baunya bau seperti monyet begitu. Seperti babi ya baunya seperti babi begitu. Jadi itu masing-masing punya khas, punya identitas tersendiri. Emang dia kehidupannya itu senang, nyaman, damai, kelihatannya tuh banyak uangnya. Itu sebenarnya yang jiwanya orang pesugihan itu di jiwanya tuh, di badannya tuh, jiwanya tuh bukannya manusia sejati, bukan. Itu seperti pesugihan monyet, itu di jiwanya tuh monyet, di badannya tuh. Jadi si jiwanya itu, si rohnya itu diganti sama siluman monyet, makanya kelakuannya seperti monyet. Ya sama begitu, babi juga semua begitu. Itu rohnya tuh di negaranya masing-masing itu lakon kerja. Ya kerjanya apa aja. Jadi selama pesugihan begitu tuh di alam negaranya masing-masing siluman tuh lakon kerja. Jadi menderita tuh orang tuh, menderita. Emang kelihatan, jadi pesugihan itu sebenarnya ya
senang nggak senang sebenarnya tuh, cuma kelihatannya aja banyak duit, turun mobil naik mobilan tuh. Jadi emang kalau orang nggak belum mengerti masalah pesugihan, banyak pengen pesugi secara instan begini, dia nggak tahu efek sampingnya yang kelihatannya tuh dikarenakan ngelihatnya hartanya itu, rumahnya, mobilnya mewah segala macam. Sebenarnya yang menikmati itu bukan, cuma yang menikmatinya tuh badannya, bajunya aja. Kalau makan itu sangat menderita, biarpun banyak duit juga, mobil mewah tuh, makanya menderita. Kalau pesugihan babi, celeng, itu makannya tuh yang diwajibkan makannya itu cacing, kadang-kadang makan bangke, itu yang diwajibkan. Itu kalau pesugihan babi. Setiap tahunnya itu harus korban, harus wadal. Seperti ada lagi pesugihan tuyul, itu yang kena sasarannya tuh istrinya. Jadi bukannya, kebanyakan orang tuh yang nete itu menurut cerita dongeng itu, menurut, jadi tuyul itu yang nete, bukan, itu bukan tuyulnya yang nete, jadi orangnya, suaminya itu yang nete tuh. Jadi si tuyul itu masuk ke tubuhnya suaminya, di situ suaminya yang nete sampai habis, sampai darahnya tuh. Itu begitu. Jadi bukannya tuyulnya yang nete, bukan, jadi suaminya. Jadi si tuyul itu masuk ke meraga sukma ke jiwanya, ke badannya si suaminya, itu begitu. Itu semua begitu. Di dunianya aja itu udah menderita. Kalau pengen makan daging itu nggak bisa, makan daging matang tuh nggak bisa. Itu selalu makan daging mentah. Daging mentah juga yang udah bau, entah tuyulnya, entah babinya, entah monyetnya, entah butas segala macam tuh begitu. Jadi kalau pengen makan daging itu beli dulu, beli, disimpan beberapa hari, udah bau baru dimakan. Itu yang namanya orang pesugihan tuh begitu. Jadi jangan dianggap enak, orang pesugihan tuh menderita. Susahnya lebih daripada orang susah. Itu orang yang pesugihan. Jadi kelihatannya tuh turun mobil, naik mobil, kalau ke sawah cuma kontrol aja, sebenarnya bukan itu. Itu jiwanya tuh di alam siluman itu menderita. Cuma yang senangnya aja, ya dibilang senang nggak senang sih, ya badannya aja turun mobil, naik mobil. Tapi yang makanan sehari-harinya itu bisa dibilang makanan barang najis. Kadang-kadang kotorannya seperti kotorannya gitu ya, tainya gitu, kadang-kadang dimakan. Kata siapa? Saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri, entah tuyulnya, entah babinya, entah monyetnya, entah segala bida itu yang dimakan itu barang-barang najis. Jadi jangan sampai terjun ke dunia begitu pesugihan, jangan. Seumpamanya kita kelibet masalah utang, berusahalah, berzikirlah, berwiridlah, minta sama yang kuasa. Insya Allah lambat laun bakal dikasih. Insya Allah. Asal dengan syarat batinnya harus bersih, harus suci jiwanya, jangan punya pikiran keserakan atau apa. Sebenarnya gampang kok sebenarnya. Tapi yang namanya manusia itu pengennya tuh instan, pengennya tuh. Jadi jiwanya tuh di alam masing-masing negara itu lakon kerja, lakon gawe. Mending kerjanya ringan itu berat. Selama pesugihan itu dia terus sebelum waktunya diambil, sebelum waktunya habis kontrak, itu selalu. Jadi kalau mau dia kan jadi diukurnya oleh wadal korban. Setiap tahun ada yang 2, ada yang 3, wah banyak lah. Itu yang namanya buta. Pesugihan buta itu paling banyak. Jadi kadang-kadang dikasih siloka.
dikasih selokan seperti buah kawung. Itu standarnya ada berapa ratus. Kadang-kadang silokannya dari padi. Itu tuh sebenarnya itu calon korban. Jadi satu padi itu kalau silokannya padi gitu ya, serontoy standar. Itu tuh satu biji padi itu sebenarnya satu korban. Itu jumlahnya padi itu satu utanan ini ada berapa puluh, ada berapa ratus. Kalau padi ini udah habis, langsung dia dibawa sama siluman itu. Ya seperti buah kaung juga nau itu ya, buah nau atau buah apa ya, banyak ya buah kaung gitu ya. Kalau kata orang Sunda sih cengkaleng, kolang-kaling. Kan kalau kolang-kaling itu beruntun banyak, itu satu ikat tuh banyak, satu tandan tuh banyak. Itu sebenarnya tuh itu jumlah untuk korban. Kebanyakan itu yang dikasih tanda itu, kasih tanda pakai buah kolang-kaling itu pesugihan buta. Kalau seperti ipri sama pakai buah kolang-kaling. Kalau monyet, tuyul itu pakainya pakai padi. Kalau jumlahnya itu udah habis, berarti itu yang dibawa, jadi dia jadi korbannya. Itu jadi umurnya orang pesugihan itu ditentukan oleh standar itu. Jadi seuntur ya gitu ya. Jadi jadi kalau udah habis itu tuh, udah habis tadi itu tuh dia mati, dibawa sama siluman ya, seperti itu. Seperti kolang-kaling juga sama. Jadi itu maksudnya tuh waktu hitungan korban. Jadi kalau jumlahnya korban tuh ya segitu saja, seperti padi itu atau seperti kolang-kaling, seperti buah itu ya, macam-macam itu begitu. Jadi menderita hidupnya. Udah padi habis, seuntun padi itu habis, nanti dia yang korban. Nanti di alam sananya, di alam silumannya, itu orang tuh lakukan kerja. Ada yang ya kerjaan berat-berat yang nggak mampu dihadapi. Itu selalu begitu, entah perempuannya, entah laki-lakinya, selalu begitu. Jadi dikerja, begitu dia masuk ke alam pesugihan, dia langsung mulai kerja sangat berat. Kerjanya tuh nggak ada siang, nggak ada malam, selalu kerja 24 jam. Dikarenakan udah punya perjanjian. Jadi kalau dengar cerita ini, tolong jangan sampai tergiur oleh pesugihan. Berat resikonya, udah dicabut hak surga, udah menderita. Tuh jadi di alam sadar aja kalau udah meninggal tuh lakukan kerja. Ya kerjanya sangat berat. Ada yang informasi, ada yang bikin menara, ada informasi ini dari, ya bisa dibilang orang ngerti juga, ada informasi. Jadi orang jadi hasil dari pesugihan itu, orang lakon kerjanya tuh bikin menara ke atas, bikin menara. Jadi menara itu dibikinnya tuh pakai batu. Itu bikin menara. Udah ada suara azan subuh, rontok lagi, disusun lagi, suara azan duhur, rontok lagi, disusun lagi, udah asar runtuh. Itu selalu begitu. Itu informasi dari teman saya itu begitu. Emang benar juga sih, masalahnya saya juga udah pernah penyelusuran ke alam siluman, ke alam pesugihan udah pernah. Emang benar di situ banyak. Ada yang kalau seperti di daerah, nah ini nggak usah ceritain. Ada digantung, pada digantung seperti burung ya, dijemur gitu kalau pagi-pagi.
Itu selalu begitu, ada yang dijemur, digantung dan segala macam, itu banyak. Kalau kita yang mau datang ke situ, mau ngobrol sama kuncet, punya tujuan begitu, itu orang yang disiksa begitu tuh sama siluman-siluman sebenarnya pada teriak, "Noh, udah pulang lagi, mau apa ini, saya juga begini, saya juga penyesalan," begitu. Tapi yang jelas secara logika, pesugihan monyet itu jelas. Kalau ada orang mau niat pesugihan monyet, di situ banyak monyet tuh banyak. Itu pada ngeliatin sama kita tuh, ngeliatin cuma kita ngerti kadang. Kalau kitanya teliti memperhatikan itu monyet pada nangis, padahal nyuruh balik lagi, jangan. Jadi dia juga penyesalan. Tapi ya namanya orang itu, ya namanya manusia gitu ya, nggak ngerti bahasa siloka binatang seperti monyet itu, nggak ngerti. Dia langsung lanjut. Jadi yang namanya pesugihan tuh nggak enak. Udah makannya bangke, udah kehidupannya udah berantakan, jadi nggak nyaman. Seumpamanya begini ya, kita sebelum pesugihan, kita punya utang ke si A, ke si B, ke si C, banyak jumlahnya, totalnya sekian ratus juta umpamanya tuh. Tapi kalau kita udah pesugihan, itu yang punya utang sama si A, si B, si C itu lupa, nggak tahu. Masalahnya jiwa kita itu udah diambil sama siluman. Jadi badan kita tuh dimasukin bangsa siluman. Jadi utang sama siapa aja nggak tahu. Dia taunya bahwa ini istrinya, begitu. Istrinya. Jadi yang menderita tuh bukan dianya juga, istrinya juga menderita. Jadi setiap diwajiban tuh bukannya oleh manusia, bukannya oleh suaminya, ya secara fisiknya sama suami itu dalamnya, jiwanya itu bangsa siluman. Makanya kalau orang pesugihan begitu, kalau sampai berbuat seperti menjalankan kewajiban sebagai suami, itu lebih dari 3 atau 4 jam kekuatannya udah, jadi alat-alat vitalnya itu bisa dibilang kerasnya tuh ibarat batu. Kekuatannya tuh ya paling minim tuh 2 atau 3 jam, kadang-kadang semalam suntuk, penderita. Tapi yang pesugihan itu nggak bisa sama orang lain seperti jajan atau kawin lagi, ini nggak bisa, ada kecualinya. Jadi masing-masing jalur. Kalau seperti buaya itu bisa. Jadi dianjurkan untuk menikah terus. Udah nikah, istri udah bikin rumah, istrinya meninggal, selalu begitu, itu buaya. Jadi kalau ipri, siluman ular, jadi dia berbuat kewajiban tuh dibelit sama ular, dibelit. Jadi senang-senangnya tuh sama ular, tapi kelihatan sama orang itu tuh perempuan cantik, padahal ular itu tuh. Ular seperti ya kalau yang namanya monyet sama tuyul tuh enggak begitu. Jadi cuma tuyul sih cuma nete. Jadi bukan tuyulnya langsung nete sama enggak. Contohnya gini ya, contohnya supaya jelas. Ini seumpamanya saya ini pelihara tuyul umpamanya tuh. Tuh saya tuh minta nete sama istri saya tuh, minta nete. Ya ini sih kata orang Sunda sih ngempeng gitu ya. Itu ngempeng tuh si suami tuh ngempeng sampai, jadi ngisapnya tuh bukan ngisap air susu, itu ngempeng ngisapnya tuh darah. Makanya kalau orang yang pesugihannya bangsa tuyul itu semua rata-rata istrinya tuh badannya rusak, pucet. Itu rata-rata. Nggak bisa sama seperti nikah lagi, seperti pelihara tuyul mau nikah lagi, ini itu nggak bisa. Jadi banyak orang yang ngomong pelihara tuyul banyak istri, itu bohong, nggak ada. Sebelum istrinya meninggal itu nggak boleh nikah lagi, kecuali istrinya udah meninggal baru boleh nikah lagi.
ya seperti babi atau itu tuh sama. Jadi selama ini banyak informasi dari sana dari sini itu tuh bukannya tuyulnya yang ngempeng, bukan orangnya. Itu udah tadi saya contohin tuh begitu. Jadi menderitanya tuh antara badannya menderita turun mobil naik mobil tapi jiwanya kosong, nggak tahu. Punya waktu belum itu udah punya utang masih asih biasa. Tapi kalau udah pesugihan itu lupa. Sama si A, si Mas, si B, si Mas, saya nggak kenal. Yang dikenal itu istrinya. Masalahnya udah didaftarin ke tempat siluman, itu calon wadahnya, itu calon korbannya begitu. Itu berat sebenarnya, jangan, mendingan kita seumpamanya kita banyak utang ke sana ke sini, berjuanglah, cari rezeki yang berkah, cari rezeki yang halal. Caranya bagaimana nggak tahu, masing-masing jalan. Bersatu sih minta sama yang kuasa, berwirid, berzikir, berdoa. Kita lagi usaha dagang, biar laku dagangnya. Jadi jangan basar pasak daripada tiang. Makanya orang suka kelibat masalah utang. Kenapa saya cerita begini? Kenapa? Banyak yang masuk ke saya semua rata-rata mintanya pesugihan, rata-rata. Dulu saya pernah nganter sekali, dikarenakan saya dulu belum ngerti, belum ada pengalaman masalah kehidupan di alam gaib, belum pernah. Saya mengantar ke sana. Selama itu tuh saya tuh udah nggak mau lagi. Kenapa? Hidup saya tuh hanya sekedar ngantar. Itu saya tuh menderitanya lebih pada menderita. Di situ saya berpikir, kenapa kok saya begini. Dulu waktu saya belum mengantar orang ini kok saya hidupnya nyaman, damai, tenang. Begitu udah ngantar orang itu, saya hidupnya menderita lahir batin. Makanya saya tuh nggak mau lagi nganter-nganter, nggak mau. Sebenarnya kalau saya mau, saya juga bisa langsung request kepada siluman lah, bisa. Tapi saya udah nggak mau. Ini kita cari rezeki yang berkah, yang diridhoi Allah, yang diaku masyarakat, gitu aja. Ya dapat gede alhamdulillah, dapat kecil alhamdulillah, tergantung kita. Jangan besar pasak daripada tiang. Jadi gitu, itu menurut pengalaman hidup saya itu ya. Malah pernah saya kedatangan orang, dia pesugihannya tuh pesugihan buta. Dia pernah didatangi. Dia datang ke saya ngobrol-ngobrol masalah, saya tanya, Bapak kenapa ada kesini? Kan Bapak kelihatannya, saya tahu orang itu pesugihan buta, saya tahu. Saya pura-pura. Pas dia datang ke rumah saya tuh dia nggak bisa ngomong apa-apa, cuma ya begitu ya namanya di dalamnya buta. Cuma jadi si buta itu pengen ketemu sama saya dikarenakan pernah saya dulu pernah main ke tempat itu, mungkin si buta itu kangen sama saya atau gimana pengen ketemu. Udah nyampe ke rumah saya, dia ngeliatin aja ke saya tuh, gini ngeliatin, udah gitu pergi lagi. Terus kedatangan lagi ada orang yang pesugihan babi gitu ya, nyegik, datang. Cuma begitu aja, orang pesugihan tuh datang sama saya tuh cuma pengen ngeliat aja, jadi pengen ketemu. Dikarenakan alhamdulillah itu ridha Allah, izin Allah, saya banyak yang kenal itu. Raja-raja siluman pesugihan tuh banyak yang kenal. Jadi dia tuh pada datang tuh bukannya apa-apa, jadi pengen ketemu aja. Dikarenakan saya nggak mau datang ke sana, saya nggak mau. Kalau kita datang ke sana, itu dikasih makannya tuh makanan mereka itu seperti babi makanin bangkai segala macam. Emang kelihatan sama kita sih makanan roti atau apa begitu. Jadi tolong yang punya pikiran negatif, pengen kaya secara instan, belajarlah menyadari diri. Kalau kita kelibat hutang, usahalah dengan cara gimana, berdoalah, berzikirlah,
jangan sampai terlibat pesugihan. Menderitanya antara dunia akhirat sama Allah itu udah hak surga udah dicabut. Mendingan kita istilahnya tukang mabok atau tukang apa, kita masih ada jatah surga. Tapi kalau orang pesugihan itu udah nggak ada, abadi neraka jahanam gitu. Biarpun kita sebagai paranormal ya, tukang istilah kasarnya sih, tukang nolong orang, tukang pengobatan, itu ada efek sampingannya tuh, ada. Jadi seperti orang-orang yang kena santet, kena guna-guna itu jangan nganggap sepele, jangan. Kenapa orang-orang seperti paranormal, orang kena santet suka dipinta banyak? Kenapa? Itu taruhannya tuh nyawa. Ditaruhannya nyawa. Jadi dia si paranormal itu minta segini itu udah seolah-olah udah naruhin nyawanya. Jadi udah menggadaikan nyawanya untuk orang tersebut. Tapi kan kadang-kadang orang nggak ngerti, kok mahal amat. Sebenarnya menurut saya itu murah, menurut saya. Kalau orang yang mau jahat, seperti orang menyantet orang itu harga lebih mahal. Contohnya si A, si B ininya. Ini perusahaan ini maju, perusahaan ini. Jadi satu perusahaan itu sama. Ini menjatuhkan perusahaan ini tuh, si perusahaan ini tuh membayar dukun tuh ratusan juta supaya perusahaan ini hancur tuh, ratusan juta bayarnya. Tapi ya udah hancur ini, perusahaan ini udah hancur. Pengen sehat lagi, pengen normal lagi, datang ke paranormal itu ngasih tuh nawar seperti beli celana. Sebenarnya paranormal itu udah diperhitungkan, yang mau dihadapin itu siapa, makhluk apa. Jadi dia minta segitu, itu udah diperhitungkan. Masalahnya begini ya, kalau nggak dipinta begitu, terus terang aja, kalau nggak dipinta itu ngasihnya semaunya, terus terang. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Saya sering sendiri. Saya menghadapi perusahaan-perusahaan yang hancur. Ini yang mengacorin perusahaan ini tuh sebangsa makhluknya apa? Seperti jin, buta, gandarwo, segala macam. Terus dia ngasih tuh asal-asalan kayak seperti orang ngasih orang ngemis. Padahal saya itu taruhannya nyawa, pembelaan mereka itu taruhan nyawa, itu ngasih ala kadarnya. Di situ saya berpikir, saya tuh dulunya saya nggak minta, saya berpikir kok nyawa saya ini hanya sekedar harga segini, padahal ngebelain dia tuh, nolongin itu tuh, nyareatin orang itu tuh mati-matian. Tapi udah diijabah sama Allah, udah bersih dari penyakit, udah usahanya maju lagi. Itu ngasih itu seperti ngasih sama orang yang pengemis itu, hanya ala kadarnya. Situ saya sering sakit hati. Jadi saya selama ini tuh hidup saya tuh sebagai paranormal itu, hidup saya itu munafik terus terang aja, naruhin nyawa demi orang itu. Itu saya terima amplop isinya berapa, itu satu, kok begini, ini saya kan nyareatin dia kan taruhannya nyawa cuma segini. Kalau saya mati nggak kuat ilmu saya tuh mati, keluarga saya siapa yang ngejamin, siapa yang ngurus tuh. Makanya sekarang saya begitu caranya, saya minta sesajen, udah diperhitungan matang-matang sesuai dengan penyakitnya, sesuai. Jadi harga segitu menurut saya ya, demi kesehatan, demi nyawa, menurut saya itu murah. Menurut saya nggak minta ratusan juta, enggak. Saya kalau penyakitnya berat, saya paling minta 20 atau 30. Itu orang tuh keberatan. Padahal tuh nyawa saya tuh udah ditaruhkan dengan harga segitu. Tapi orang yang jahat itu ngasih tuh untuk menyalahkan orang lain tuh,
itu lebih mahal. Ada yang 200, ada yang 300 juta, ada kadang-kadang hampir 1 M. Kalau mau nembak orang-orang pejabat itu miliaran. Kalau orang-orang seperti di daerah awam, daerah perkampungan itu minimnya 200 juta. Tapi untuk nyareat di pintas 10 atau 15 atau 20 aja susah. Alasannya apa? Banyak alasannya. Padahal udah ditaruhkan nyawa saya tuh, jiwa saya tuh ditaruhkan untuk membela orang itu dengan harga segitu. Kenapa saya cerita begini? Banyak yang saya ditanganin tuh, banyak. Seperti orang kena santet, ada di dalamnya tuh, ada kandarowonya, ada apa-apanya, udah beres, udah sehat. Ngasih isi amplop sama saya berapa. Di situ saya kecewa, nggak sesuai dengan kenyataan. Tuh makanya saya sekarang caranya lain. Itu juga udah diperhitungkan matang-matang. Dilihat dari penyakitnya itu dari makhluk-makhluk yang kiriman dari orang jahat itu udah disesuaikan, jadi nggak rata orang ini segini, orang ini enggak, udah diperhitungkan. Itu sih terserah Anda aja. Yang nomor 1 keyakinan diri. Kita tahu kita ini umpamanya kita ini udah kena kata dukun lain, kata kiai lain, kata siapa lain itu, kita katanya kena santet. Tapi kenapa orang yang ngasih tahu nggak mau ngobatin? Kenapa? Dia tahu, bukannya nggak mampu, tahu. Dikarenakan orang ini tuh bakal ngasihnya tuh asal-asalan. Jadi cuma ngasih informasi aja, biar nyari sendiri. Tapi kalau orang yang ngerti, si pasiennya itu ngerti, udah Bapak aja yang nanganin, nanti saya kasih begini, segini, dia yakin mau. Cuma konsultasi begitu aja, dia ngasihnya tuh asal-asalan. Berapa? 20.000 gitu. Jadi makanya orang seperti paranormal tuh, jadi sekarang udah punya target, jadi nggak mau. Banyak teman saya yang korban, banyak, hanya dikasih ala kadarnya, banyak. Udah banyak teman saya yang korban, saya di situ nggak pernah turun lah, jadi nggak pernah praktek lagi ya, dikarenakan ngelihat teman saya banyak yang korban itu ngasihnya hanya sekedar ala kadarnya. Kadang-kadang ngasih cuma buat beli, kasih rokok setengah bungkus, kadang sebungkus, nggak sesuai. Dulu saya udah pernah mengundurkan diri, pernah saya udah turun panggung, nggak jadi paranormal, pernah saya tuh. Waktu itu saya tuh udah turun ya sekitar 3 atau 4 tahun turun, udah pernah. Satu lagi wirid, lagi berdoa di suatu masjid itu, berwirid berdoa, ada yang datang. Itu saya tuh kena teguran, entah walahu alam antara siapanya saya nggak tahu. Saya kena teguran itu mulai saya naik panggung lagi, saya menjalankan sekarang menjadi paranormal lagi, siap menerima pasien, entah jarak jauh, entah didatangin. Kenapa saya kalau orang yang minta alamat sama saya nggak pernah saya kasih? Kenapa? Saya punya alasan. Saya nggak punya alasan gimana, di tempat saya ini kan banyak anak kecil, banyak tetangga. Kalau ngobatin orang kena santet, itu penyakitnya nyebar. Jadi nggak mau tetangga saya itu kena penyakit efek dari sapi, pengobatan itu saya nggak mau. Orang itu datang sama saya, dia orangnya sehat, ngasih nggak berapa, tapi tetangga saya pada sakit, saya nggak mau. Makanya kalau percaya sama saya, entah secara jarak jauh, entah secara panggilan, hubungin aja, nomor ada di deskripsi. Nomor 1 percaya dulu, baru silakan. Kalau kita pengen niat
berobat. Kalau kita pengen niat nyariat, jangan ngelihat. Jadi orang itu masing-masing punya karakter, punya tujuannya hidup, tujuannya hidup masing-masing. Jangan takut tertipu. Masalahnya kalau kita dikasih sama orang itu bukan dikasih, itu amanah. Amanah ada tuntutannya, jangan takut ketipu. Ada perhitungannya nanti di alam abadi, di alam baka katanya tuh. Jadi jangan takut ketipu atau jangan. Yang penting kita tujuan sekarang kepercayaan, keyakinan diri, entah jarak jauh, entah didatangin begitu. Kalau dipanggil paling saya minta buat ongkos pulang, buat pergi, itu aja. Minta ongkos buat pergi, paling saya nyewa mobil karena saya belum punya mobil. Mungkin saya nggak bakalan beli mobil. Kenapa? Setiap orang yang ngasih sama saya itu saya selalu dibagi-bagi. Saya cuma kebeli rokok, beras, kopi, anak saya jajan, beli bensin, ya jelek-jelek juga ada motor pentaris, buat anggota CKJ, buat kesana kesini. Itu hanya pemberitahuan latar belakangnya pesugihan, suka dukanya dari saya sebagai paranormal. Insya Allah kita sambung cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.